You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya. Renewing your mind. Halo, salam jumpa buat semua rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Ya, bersyukur sekali kita diperjumpakan dalam acara obrolan santai. Dan khususnya malam hari ini kita masuk pada tema yang baru. Dan tema ini juga cukup kontroversial dan seringkali menjadi perdebatan teologis dari masa ke masa. Dan sampai hari ini bahkan perdebatan itu tidak selesai. Ya, judulnya adalah kebebasan dan tanggung jawab manusia. Saya yakin saudara-saudara yang sudah pernah berdiskusi dengan tema-tema yang ada pada radio RMC Surabaya. Saya yakin saudara sudah juga banyak diperlengkapi ya. Oke, saya memilih gambar ini. Ini adalah simbol kebebasan yang diharapkan manusia yang merasa terkekang. Ya. Manusia ingin bebas. Manusia ingin terlepas dari segala belenggu. Ya, oke, saya menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Pak Aryo, yang terhormat. Bapak Hari Mandagi, wah, mantap, dari Jakarta. Pak Hendarto dari Surabaya. Bapak Roni Sianturi dari Jakarta ya Pak ya? Bandung atau Jakarta? Bandung. Bandung, oke. Bu Widya dari Surabaya. Jakarta, sorry. Jakarta. Saya lupa ini. Bu Widya dulu murid saya soalnya ya. Iya, dulu di Jakarta, Surabaya Pak. Iya. Pak Sony, Jakarta ya Pak Sony. Ya, kemudian Pak Wahyu Heru Lukito. Selamat malam Pak Andi. Wah, ini Surabaya atau Jakarta ini Pak? Saya sampai lupa. Surabaya Pak. Surabaya ya. Iya. Ini malam Pak, saya Jakarta Pak. Pak Sony Jakarta loh? Iya Pak, makasih Pak. Malam. Oke, sip. Hanya Jakartanya ini. Ya, Pak Wahyu dari LPMI juga ya. Ya. Puji Tuhan. Bu Kwili Tarakan. Wah, ini Kalimantan. Pak Sugianto Jakarta. Pak Eki. Posisi di mana Pak? Surabaya? Surabaya Pak. Oh, sudah Surabaya ya? Sudah Surabaya. Ya. Bu Vivi Darwin, Australia. Wah, mantap. Oke, yang
di YouTube. Siapa ini? Teman-teman biasanya sudah menyapa ini di YouTube ini. Ya, Pak Tommy Lim dari Batam. Wah, mantap. Kemudian Stefani, Jogja ya. Pak Sinsyo, wah ini saya nggak tahu ini Pak Sinsyo posisi di mana ini. Saya lupa ini Pak Sinsyo, bisa kasih informasi posisinya. Bu Erni Rameli, Surabaya. Pak Johan Samuel, Surabaya ya. Pak Johan Samuel. Pak Erik Samalo. Wah, ini mungkin Jakarta ini Pak Erik Samalo ini. Nggak tahu Jakarta atau Malang ini. Ibu Lili Laurencia. Ini mana ini? Ibu Lili ini. Ya, tolong kasih info ya, supaya saya tahu posisi-posisi rekan-rekan ini. Pak Alexander Sipasuta. Alexander ini Jakarta ya, Pak Alexander ya. Wah, Pak Sinsyo ini South Carolina, USA. Wah, mantap sekali. Pak Sinsyo ini jam berapa di sana ya? Pagi ya, mungkin. South Carolina, USA. Jam 5-an, Pak. Subuh. Subuh ya. Waduh. Mantap sekali nih. Bu Lili Laurencia, Jakarta. Pak David Hakim, Balikpapan. Ya, atau masih di kota lain nih Pak David Hakim ini. Ibu Indayati Lydia, Surabaya ya. Pak Erik Samalu di Jakarta, oke. Ya, bersyukurlah kita sudah selesaikan ya satu tema yang cukup seru juga. Selama ini kita bahas dari waktu ke waktu ya. Bu Nita belum disapa, Pak. Oh iya. Selamat malam Pak Andi. Benar. Selamat Pak, asik masak. Oh ya, Bu Nita baru masuk ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam. Wah, Bu Nita background-nya awan-awan nih. Pakai laptop anak, Pak. Ada lagi Pak Yohanes. Ya, Pak Yohanes juga baru masuk pakai nama Anggela. Ini mungkin Zoom-nya anaknya ini ya. Dari Pak Yohanes ini. Ya, kita sudah membahas tentang kesembuhan, mujizat kesembuhan ilahi. Bagaimana sikap orang Kristen seharusnya. Sekarang kebebasan dan tanggung jawab. Oke, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan, bersyukur atas anugerah dan pemeliharaannya. Dan kita juga mohon supaya pembahasan kebebasan dan tanggung jawab ini juga boleh dibahas dengan baik dan dalam pimpinan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena tema demi tema sudah kami lalui. Dan yang baru selesai adalah mujizat kesembuhan ilahi.
bagaimana esensinya bagi kita sebagai orang percaya. Kami bersyukur karena kami terus diperlengkapi sebagai anak-anak Tuhan untuk mengerti kebenaran demi kebenaran, supaya kami juga tidak tersesat, dan kami boleh dibimbing sesuai dengan firman Tuhan saja. Terima kasih karena Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami dan selalu memberi yang terbaik. Dan hari ini kami juga percaya Tuhan memperlengkapi kami juga sampai pada sesi-sesi yang berikutnya. Terpujilah nama Tuhan, berilah hikmat surgawi yang tidak mungkin bisa kami dapatkan tanpa anugerah Tuhan. Bukalah pikiran dan hati kami oleh pekerjaan Roh Kudus, dan hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat dan menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Mu dan menyatakan kemuliaan Allah. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Oke, saya langsung aja ya sharing bahan saya. Saya membuat satu artikel tentang kebebasan. Artikel singkat sih, ini ya bukan, tidak bisa dikatakan artikel, ini paling ya kategori apa ya, renungan gitulah tentang kebebasan. Suatu perenungan tentang kebebasan. Saya sudah pernah menyampaikan kebenaran ini, tapi secara tertulis mungkin belum saya bahas. Ya, ini sebagai perenungan saja dan sebagai pendahuluan sebelum nanti kita masuk kepada tema-tema yang lebih berat. Tapi ini sebagai ya intermezzo lah. Intermezzo atau pendahuluan atau ya semacam apa ini ya, paradigma atau bagaimana gitu tentang kehendak bebas. Memang aneh ya, tema yang seperti ini menjadi perdebatan seru dan ternyata banyak perbedaan tentang pandangan tentang kehendak bebas. Ya, terutama pandangan Arminianisme, pandangan Calvinisme. Wah, seru kalau membahas kehendak bebas menurut Arminian, menurut Calvin, ya, dan yang lain-lain. Jadi sebetulnya kalau saya sebut Arminian Calvin itu bukan hanya dua orang itu aja yang menjadi sorotan, tetapi seluruh seluruh pikiran-pikiran yang acuannya sebetulnya ya dua itu aja. Ya, John Calvin dan Arminian. Tapi nanti bisa bercabang-cabang atau variasi-variasi yang sangat banyak, tetapi dua kutub yaitu Arminian dan Calvinisme itu sudah boleh dikatakan dua hal yang tanda petik musuh bebuyutan. Ya, Calvin dan Arminian sendiri tidak pernah bermusuhan karena tidak pernah ketemu dan tidak pernah berdebat mereka berdua itu karena waktunya beda. Dan kalau nggak salah waktu John Calvin meninggal itu Arminian baru umur 4 tahun kalau nggak salah. Ya, jadi tidak mungkin
Arminius berdiskusi dengan Calvin itu nggak mungkin. Ya, tapi setelah Calvin meninggal, Arminian makin besar dan makin pinter. Sekolahnya juga sangat pinter dan banyak guru-guru yang dosen-dosen yang kagum sama Arminius. Dan akhirnya Arminius mengambil sikap untuk tidak mau terima ajaran mengenai predestinasi dan sebagainya. Predestinasi versi Calvinis. Karena Arminius juga punya predestinasi menurut versinya dia sendiri. Nah, itu sudah saya bahas panjang lebar di tema Arminianism vs Calvinism. Jadi nggak perlu dibahas lagi di sini. Tapi untuk spesial untuk kehendak bebas ini, saya memang sengaja untuk mau mengangkat tema ini karena ya ini biarlah menjadi satu peneguhan ya prinsip-prinsip kebenaran yang sudah selama ini kita bahas. Oke, mulai aja dengan kalimat-kalimat yang sudah saya tulis di sini. Silakan, mungkin saya kasih giliran aja teman-teman membaca supaya ya yang didengar bukannya hanya suara saya, tapi teman-teman. Boleh saya mulai, Pak? Silakan, Pak Hendarto. Kehendak bebas. Pada umumnya pemahaman tentang kehendak bebas adalah manusia dengan sebebas-bebasnya mempunyai hak untuk memilih jalan hidupnya menurut apa yang dikehendaki manusia itu sendiri, dan inisiatif dari dirinya sendiri tanpa tekanan dan paksaan dan pengaruh dari siapapun. Ya. Definisi ini saya buat dengan merangkum beberapa pandangan tentang kehendak bebas. Lalu saya olah sendiri kata-kata definisi-definisi itu menjadi kalimat seperti ini. Ya, ini juga rangkuman hasil pembelajaran saya sendiri tentang teori-teori pembebasan. Teori kehendak bebas, bukan pembebasan. Teori kehendak bebas. Ya, jadi pada umumnya pemahaman tentang kehendak bebas adalah manusia dengan sebebas-bebasnya. Sebebas-bebasnya itu berarti tidak ada batasan, ya, tidak ada batasan atau tidak ada tekanan atau tidak ada belenggu-belenggu. Ya, manusia dengan sebebas-bebasnya mempunyai hak untuk memilih jalan hidupnya atau keinginannya, ya, menurut apa yang dikehendaki manusia itu sendiri dan berasal dari inisiatif dari dirinya sendiri tanpa tekanan, ya, tekanan, paksaan, juga pengaruh dari siapapun. Jadi ya itu betul-betul bebas dari dirinya sendiri. Dia tidak diindoktrinasi atau dipaksa atau diancam atau dipojokkan. Tidak. Manusia punya hak dengan sebebas-bebasnya. Nah, kalau definisi bebas seperti ini, saya kira kebebasan seperti ini adalah definisi yang saya yakin banyak orang menyalahkan definisi ini. Kalau orang itu mau mikir dalam loh ya, mikir yang dalam, mikir yang betul-betul berkualitas, ya, betul-betul melihat aspek-aspek macam-macam di dalam kehidupan ini. Saya yakin banyak orang menyalahkan definisi ini. Meskipun sebagian orang setuju dan sepakat dan
memperjuangkan kebebasan yang model seperti ini, definisi model, yaitu bebas yang boleh dikatakan bebas yang tanpa batas, bebas yang tidak boleh dibatasi oleh apapun, tidak boleh dipengaruhi oleh apapun, tidak boleh karena paksaan apapun, tekanan apapun, tidak boleh diancam, ditakut-takuti, ya, dan sebagainya. Nah, itu bebas. Saya manusia bebas. Saya diciptakan untuk kebebasan. Tuhan menciptakan manusia untuk bebas. Nah, itu seringkali jadi semboyan-semboyan dari orang mungkin zaman sekarang yang pikirannya, maaf ya, saya terus terang aja, pikirannya kurang mendalam. Kalau dia punya definisi gitu. Itu pikiran saya waktu masih anak remaja, ya. Itu saya punya pikiran gitu. Saya ingin bebas. Jadi manusia itu harus bebas. Karena saya nggak suka di zaman saya masih remaja, ya. Ya, kelas SD kelas 5 atau kelas 4 itu saya merasa nggak bebas hidup itu. Apa-apa sedikit nggak boleh, sama orang tua tidak boleh, ini tidak boleh. Mau apa tidak bisa, mau itu tidak bisa. Jadi saya ingin bebas, saya tidak mau dibelenggu oleh aturan-aturan macam-macam ini yang bagi saya mengekang saya. Saya tidak mau dikekang. Nah, ini tipe saya ya. Makanya tipe saya ini tipe pemberontak sebetulnya. Saya ini dilahirkan untuk jadi pemberontak. Ya, ngelawan, suka ngelawan. Saya ini orangnya suka ngelawan. Ya, dikasih aturan ini lawan. Kasih aturan apalagi lawan. Ya, makanya saya nggak suka itu. Kalau sejak kecil itu saya juga nggak suka itu. Diatur harus ikut sekolah minggu. Ya. Harus ikut kelas. Nanti diajari guru sekolah minggunya. Wah, nggak suka saya. Lalu saya ditanya sama orang tua saya, ya terserah kamu lah, kamu mau ikut yang mana? Saya mau ikut yang kebaktian dewasa aja. Jadi saya kecil-kecil itu ikut kebaktian dewasa, ya meskipun nggak ngerti atau meskipun apa, tapi saya lebih suka kebaktian dewasa daripada sekolah minggu itu. Ya itu saya sih. Saya pemberontak memang, nggak mau diatur. Ya, sampai memang orang tua saya sendiri bingung lihat saya. Ya, itulah manusia yang ingin bebas. Nah, tapi sekarang kan kita harus lihat yang sebenarnya bagaimana. Saya akhirnya ya setelah bertobat, setelah saya sadar siapa saya sebenarnya, sebetulnya kehendak ingin bebas itu ya seperti ini yang sekarang kita mau bahas itu ya. Nah ini. Silakan baca berikutnya. Saya baca ya, Pak. Silakan, ya Bu. Namun, adakah keadaan manusia yang punya kebebasan yang sebebas-bebasnya mengambil keputusan dalam hidup sepenuhnya atas dasar inisiatif dirinya sendiri dan tanpa ada ketergantungan dan pengaruh dari siapapun? Nah, ini pertanyaannya. Terima kasih sudah dibacakan ya. Ibu Novia. Novia ini kalau tidak salah posisi di
Posisi di Brunei, Pak. Oh iya, Brunei. Saya mau nyebut tadi kok ragu-ragu ya. Di Brunei. Baik, jadi tadi kan maunya sebebas-bebasnya, tidak diikat siapapun, tidak diatur siapapun, tidak dipengaruhi siapapun, tidak dapat tekanan dari siapapun, pokoknya bebas sebebas-bebasnya. Nah, sekarang pertanyaannya, namun adakah keadaan manusia yang punya kebebasan yang sebebas-bebasnya mengambil keputusan dalam hidup sepenuhnya atas dasar inisiatif dirinya sendiri, dan tanpa ketergantungan dan pengaruh dari siapapun. Dari siapapun. Tanpa pengaruh dan ketergantungan. Nah, itu kalau kita mau jujur, meneliti dengan benar, dengan bijaksana yang benar, tidak sampai harus standar Alkitab, tapi secara umum aja lah. Emang bisakah kita itu tidak dipengaruhi siapapun? Bisakah kita tidak bergantung kepada siapapun? Bisakah kita betul-betul punya kebebasan yang tanpa ada peraturan apapun? Saya beberapa waktu ya barusan aja saya ingat sebetulnya apa sih arti kebebasan beragama di Indonesia. Di Indonesia ini undang-undangnya itu mengatur warga negara untuk bebas menganut agama yang dipercayanya, ya kan? Dia bebas untuk memilih agama apa yang mau dipilih, dan yang dia percaya, dia mau pegang, yaitu negara melindungi warga negaranya untuk punya kebebasan memilih agama sesuai dengan kepercayaan. Tapi apakah itu berarti sembarangan bebas memilih sesukanya? Lalu menjalankan ibadah juga sesukanya. Ternyata kan tidak bisa juga sebebas-bebasnya. Ya, buktinya mau mendirikan rumah ibadah aja juga sulit. Ya, kecuali mungkin mendirikan masjid di Jawa itu mungkin gampang ya. Tapi kalau saya dengar sih mendirikan masjid di Manado itu juga nggak gampang ya, katanya ini ya. Atau di Irian juga mungkin nggak begitu gampang. Ya. Jadi ternyata ada peraturan-peraturan yang mengatur kebebasan beragama itu. Jadi bukan kebebasan beragama itu bukan tanpa aturan. Ya. Jadi kelihatannya bebas, tapi ternyata ada aturan yang diatur sesuai dengan undang-undang. Nah, itu definisi kebebasannya itu diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya kan? Jadi bisakah saya mendirikan gereja di mana saja saya mau? Itu kebebasan saya. Nah, jadi kalau mau sebebas-bebasnya tanpa ada aturan sama sekali, ya itu tidak pernah ada. Ya, kita hidup dalam rumah tangga kita sendiri aja ada aturan. Dan saya tidak bisa mau bebas dari rumah tangga saya sendiri. Saya tidak mau terikat kepada rumah tangga manapun. Ya, mungkin jadi kayak orang dulu zaman saya masih pemuda
pemuda mahasiswa itu kan banyak muncul yang namanya hipis itu. Ya, hipis. Zaman sekarang rasanya sudah tidak ada hipis itu. Ya, hipis itu orang yang ya pokoknya hidupnya mau bebas semuanya sendirilah dia. Pokoknya jadi kayak orang gelandangan gitu padahal dia kaya raya. Dia sengaja mau keluar dari segala peraturan rumah tangganya yang mungkin terlalu berbelit-belit dan terlalu apa ya, formalitas dan sebagainya. Saya bosan dengan segala keteraturan, saya mau hidup sebebas-bebasnya, tidak usah pakai aturan. Ya, sehingga mereka juga pakaiannya sembarangan dan mungkin tidak pernah mandi. Ya, pokoknya bebas lah semaunya. Ya, itulah orang hipis itu. Kelihatannya dia bebas ya. Tapi akhirnya dia mungkin juga sadar ya, dengan kebebasan yang seperti itu, dia sendiri nanti akhirnya tidak bebas juga. Ya, oke, itu pertanyaannya, adakah benar-benar kebebasan yang tanpa norma apapun? Dan apakah benar-benar ada orang yang bisa bebas tanpa bergantung atau tanpa bergantung kepada siapapun dan tanpa dipengaruhi siapapun? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ada orang bisa hidup tanpa dipengaruhi siapapun. Ya, dia kalau tidak mau dipengaruhi siapapun, ya dia silakan hidup di hutan aja. Di hutan, kumpul sama monyet-monyet. Ya, akhirnya dia juga dipengaruhi monyet nanti. Ya, dipengaruhi monyet, dipengaruhi serigala. Ya, atau dipengaruhi binatang-binatang lain, atau ya sudah hidupnya ya kayak binatang karena dia tidak pernah mau tahu urusan berkomunikasi dengan manusia. Saya tidak mau bergantung kepada siapapun, saya tidak mau komunikasi dengan siapapun, saya tidak mau berelasi dengan siapapun, saya mau bebas, bebas, bebas. Ya, akhirnya jadi Tarsan ya. Itu. Oke, silakan dibaca berikutnya. Pak. Silakan, Pak Roni. Jawaban sejujurnya, sebenarnya tidak pernah ada kebebasan yang benar-benar bebas tanpa batasan apapun dan tanpa pengaruh dari siapa atau apapun dan tanpa ikatan atau aturan apapun yang membatasi dirinya. Iya. Ya, inilah tanggapannya, jawaban sejujurnya sebenarnya tidak pernah ada kebebasan yang benar-benar bebas tanpa batasan apapun dan tanpa pengaruh dari siapa atau apapun dan tanpa ikatan atau aturan apapun yang membatasi dirinya. Ya, saya kalau di kelas itu kasih ilustrasi ya. Contohnya Anda misalnya di kelas yang onsite ya. Lalu Anda bebas kan ikut di kelas ini, Anda ikut kuliah ini, Anda bebas kan? Tapi sebetulnya Anda tidak bebas karena di kelas ini Anda tidak bisa misalnya menerima telepon, selalu teriak-teriak di kelas ini, halo, apa kabar? Waduh, saya sekarang sedang kuliah, teriak-teriak gitu di kelas ini ya. Ya, Anda bisa, Anda bebas mau gitu di kelas ini. Anda tidak bisa mengikuti kelas ini dengan sembarangan, pakaian sembarangan, lalu kakinya dinaikkan meja dan sebagainya. Tidak bisa karena meskipun tidak ada peraturan tertulis seperti di kelas ini harus sopan, harus apa, tapi tahu dirilah kita manusia hidup dengan etika. Itu sudah juga membuat Anda tidak bisa sebebas-bebasnya, kan? Anda juga tidak bisa mau
tidur-tiduran di kelas tidur, ya, lalu merokok, lalu apa, kan tidak bisa. Kita hidup dalam keterkaitan dengan begitu banyak. Sehingga Anda mau bebas sebebas-bebasnya, tapi Anda membuat orang lain tidak bebas. Dengan kata lain begini, kebebasan Anda mengganggu kebebasan orang lain. Yang membuat orang lain tidak bebas gara-gara kebebasan Anda. Ya kan? Ya, jadi filosofi bebas itu apa sebetulnya? Bebas, bebas, saya ingin bebas. Ya, itu sebetulnya saya curiga itu malah tidak ada itu ajaran kebebasan dalam Alkitab itu. Saya kok meragukan kalau Alkitab itu mengajarkan kita bisa bebas, tidak terikat pada apapun, merdeka, ya, tidak dibelenggu apapun, ya, tidak dibatasi apapun. Itu saya kira itu bukan ajaran Alkitab itu. Ya, jadi sebetulnya apa itu yang digembar-gemborkan dalam teologi bahwa kita manusia ini diciptakan dengan kebebasan. Apa itu? Ya, saya masih kasih tanda tanya besar itu tentang definisi kita diciptakan ya dalam kebebasan atau kita diciptakan untuk menikmati kebebasan. Apa itu? Apa itu benar menurut Alkitab? Kita diciptakan untuk menikmati kebebasan. Nah, nanti dulu ya. Saya bukan lalu mau sebaliknya ya. Oh, kita diciptakan untuk dibelenggu ya, ditindas ya, dijajah ya, disiksa dan sebagainya. Ya, maksud saya bukan sebaliknya seperti itu. Tapi pengertiannya harus yang benar. Sekali lagi, apakah Alkitab mengajarkan kita untuk hidup dalam kebebasan ya, yang tidak terikat pada apapun, tidak dibelenggu apapun, tidak dipengaruhi siapapun, tidak ditekan oleh apapun? Apakah itu memang benar? Ya. Saya curiga bahwa filosofi kebebasan itu filosofinya justru bukan dari orang Kristen. Filosofi kebebasan. Ya, itu mungkin dari filsafat-filsafat yang menganggap bahwa tubuh ini penjara ya, kita ini sedang dalam penjara tubuh dan kita nanti akan mengalami kebebasan kalau kita keluar dari tubuh ini ya. Nah, itu dianggap kita ini masih dalam belenggu-belenggu, tapi nanti akan muncul kebebasan. Nah, mungkin Kristen juga dipengaruhi itu. Kita sekarang belum bebas. Kita masih dalam tubuh berdosa. Tapi nanti kalau kita sudah bangkit, kita mengalami kebebasan yang merdeka luar biasa. Tidak terbelenggu lagi oleh tubuh yang penuh dengan sakit, penyakit, kelemahan, dosa-dosa, dan sebagainya. Kita bebas. Nah, itu masih ada pikiran nanti di surga itu bebas, sebebas-bebasnya. Ya di surga itu. Di bumi memang belum. Kita masih banyak penyakit, banyak penderitaan, ya, kesulitan,
ya, bahaya-bahaya, kejahatan dan sebagainya. Tapi nanti di surga kita betul-betul bebas, merdeka. Nah, apa itu? Itu juga ajaran Alkitab. Kita di surga betul-betul bebas, merdeka, tidak ada aturan. Tidak ada tata tertib. Ya. Tidak ada batasan-batasan. Nah, mungkin dari apa yang saya katakan ini Anda sudah mulai berpikir kan? Benarkah itu kebebasan? Nah, yuk mikir. Saya kira Anda sudah tahu jawabannya sebelum saya lanjutkan. Oke, lanjut silakan. Siapa yang mau baca? Giliran terus. Saya, Pak. Ya, Bu Nita. Misalkan, dapatkah saya telanjang seenaknya keluar dari rumah saya? Dapatkah waktu kuliah saya tidur dengan seenaknya sendiri di ruang kelas? Dapatkah saya memperkosa orang dengan kebebasan saya? Dapatkah saya membunuh orang dengan seenak hati saya? Ya sudah tuh. Ini pertanyaan ini Anda sendiri bisa jawab. Memang apakah saya punya kebebasan seperti itu? Ya. Saya tentang telanjang ini saya mau cerita sedikit, cerita yang sudah beberapa kali saya cerita sih, tapi saya ingin saudara merenungkan kembali cerita saya. Ya, saya pernah diskusi dengan seorang mahasiswa yang saya bimbing waktu itu saya masih jadi pembina kerohanian mahasiswa. Lalu suatu saat terjadilah suatu masalah di organisasi kerohanian mahasiswa itu. Lalu saya mengarahkan anak-anak bimbing saya ini untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah itu. Lalu saya arahkan solusinya begini. Nanti kamu lakukan seperti ini. Saya kasih mereka bimbingan ya untuk menyelesaikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Lalu apa reaksi ada seorang mahasiswa yang protes dengan anjuran atau arahan saya. Dia bilang, Pak, tolong Bapak enggak usah mengarahkan kami. Kami biarlah punya kebebasan untuk memilih apa yang terbaik bagi kami. Nah, jadi dia, kata lain, dia menolak nasihat saya, atau dia menolak saran saya, ya arahan saya, ya dia bilang, biarlah kami sebagai mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih apa yang kita anggap yang terbaik. Bapak tidak usah mempengaruhi kami. Ya. Saya digitukan pun tidak marah saya. Ya kalian memang sudah mahasiswa, sudah dewasa. Saya kan kasih masukan dan arahan. Nanti Anda pertimbangkan sendirilah dari masukan saya, arahan saya. You mau pilih yang mana? Emang you yang punya hak, saya bilang. Ya, tapi saya mau tanggapi pernyataan Anda. Ya, dia bilangnya kan gini. Berilah kami kebebasan, ya, yang tidak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Bapak. Murni itu biarlah dari diri kami sendiri. Itu baru kami betul-betul memilih dengan kebebasan. Tidak dipengaruhi oleh siapapun. Dia bilang begitu. Nah, lalu saya kasih dia tanggapan, ya. Tanggapannya saya bilang, apakah memang benar Anda memiliki kebebasan untuk memutuskan sesuatu tanpa dipengaruhi oleh siapapun? Benarkah Anda punya kebebasan itu? Dia bilang, ya benar.
Kami kan sudah bisa memilih apa yang baik dan yang tidak baik. Dan kami tidak perlu lagi dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang dari luar. Ya. Oh gitu. Jadi kamu punya pendapat, kamu pilihanmu ini bukan pengaruh-pengaruh dari luar. Ini pilihan kamu sendiri. Ya. Nah, saya tanya sama dia. Saya mau tanya sekarang. Kamu sekarang berpakaian itu atas kehendakmu sendiri atau itu pengaruh dari luar kamu berpakaian? Dia bilang, ya mau saya sendiri, Pak. Saya kan bisa memilih pakaian yang saya mau pakai. Saya juga akan menggunakan pakaian ini atau pakaian itu pilihan saya. Ya, terus saya bilang, oh kamu nggak ingat sih, kamu sekarang ini bisa dari sejak kapan kamu sadar bahwa kamu harus berpakaian? Kamu sudah tidak ingat soalnya. Karena kalau kamu tidak dipengaruhi dari pengaruh-pengaruh luar, ya dari kecil kamu dibiarkan, mungkin sampai hari ini kamu nggak ngerti kalau kamu harus berpakaian dan kamu akan telanjang di mana-mana. Kalau tidak ada pengaruh dari luar, jelas hidup kita ini dipengaruhi oleh lingkungan kita. Kita waktu masih kecil yang belum sadar bagaimana perlu berpakaian, orang tua kita yang ngajarin kita untuk perlunya berpakaian. Anda kalau tidak diajari orang tua Anda tentang perlunya berpakaian, ya Anda mungkin merasa tidak perlu berpakaian terus. Nah, itu pengaruh dari mana? Ya pengaruh dari luar. Anda tidak mungkin punya kesadaran dari diri Anda sendiri kalau tidak ada pengaruh dari luar untuk berpakaian. Ya coba aja kalau mau eksperimen, bayi begitu lahir, tidak usah dipelihara oleh ibunya, langsung ditaruh di hutan. Tidak tahu sudah nanti siapa yang pelihara bayi itu, entah monyet, entah serigala, entah apa. Nggak tahu, pokoknya sudah kamu taruh bayi itu di hutan, bisa nggak dia ngerti sendiri cara berpakaian? Ya nggak ngerti, pasti nggak ngerti. Ya, itu saya bilang itu. Lalu Anda mau bebas tanpa pengaruh apapun, bebas. Ya saya bilang, silakan Anda telanjang jalan-jalan dengan bebas di kampus ini. Bisa nggak kamu jalan-jalan telanjang dengan bebas di kampus ini? Nah, dia harus mikir. Ya, Pak. Bisa enggak sih orang itu bebas? Bebas tanpa memikirkan nilai-nilai yang ada di sekitarnya. Peraturan-peraturan yang ada di sekitarnya. Yang tanda petik membatasi kebebasan dia. Ya. Oke. Saya kira semua orang sehat bisa berpikir bahwa kita memang tidak pernah bisa bebas semau gue tanpa dipengaruhi siapapun. Ya itu. Ya saya nggak tahu akhirnya dia sekarang di mana dan jadi apa, saya juga nggak tahu. Tapi itulah pernah diskusi-diskusi semacam itu. Ya, bagaimana Anda berpakaian, bagaimana Anda punya selera makan. Ya, kenapa orang selera makan di Tarakan dan orang selera makan di Medan misalnya, kenapa berbeda? Selera makannya kenapa berbeda? Orang Medan mungkin pikir, oh makanan paling enak itu ya di Medan atau di Makassar, ya, atau di Tarakan atau di Ambon.
Ya, mana yang paling enak? Atau di Jawa, Jawa Barat, atau Jawa Timur sudah beda. Mana yang paling enak? Kenapa kok semua punya pikiran yang paling enak itu ya yang di kota saya? Ya itu karena sudah budaya lingkungannya. Iya kan? Jadi mau hidup bebas yang tanpa sama sekali nilai lingkungan. Ya Anda jadi orang yang ya paling aneh di dunia ini nanti, gitu loh. Karena nggak ada kaitannya sama sekali dengan nilai lingkungan. Ya, oke, gitu. Ya, saya harap ini pendahuluan aja lah ini, ya. Oke, berikutnya silakan. Siapa yang mau bacakan? Yang belum dapat giliran siapa ya? Saya, Ada? Pak. Ya, silakan. Dalam hal ini, jelas kebebasan yang benar-benar bebas tanpa ikatan apapun itu tidak pernah ada. Justru orang normal akan mengatakan kebebasan tanpa batas norma apapun adalah bukan sebagai kebebasan yang benar-benar bebas, melainkan suatu kekacauan dan kekalutan. Iya. Ya, ini yang saya sudah pelajari dan saya juga ajarkan beberapa kali kepada teman-teman bahwa yang namanya kebebasan yang benar-benar bebas tanpa ikatan itu tidak pernah ada di dunia ini. Justru orang normal akan mengatakan kebebasan tanpa batas norma apapun, ya sebebas-bebasnya tanpa ada aturan apapun, itu bukan kebebasan yang benar-benar bebas, itu suatu kekacauan dan kekalutan dan membuat orang lain juga tidak bebas. Ya, saya ingat ilustrasi dari teman saya. Ya lucu juga ilustrasinya, saya sampai ketawa itu dengar ilustrasi itu ya. Dia pernah cerita tentang dirinya sendiri, dia pernah mabuk ya, mabuk-mabukan di tengah malam ya, terus dengan teman-temannya dia teriak-teriak itu di jalan ya, dan nyanyi-nyanyi, wah dengan gitar, dengan apa, pokoknya beberapa alat musik ya. Pokoknya sampai jadi rame itu. Mereka sorak-sorak dalam kemabukan mereka. Mereka betul-betul bebas, sebebas-bebasnya untuk menyalurkan kemabukannya itu. Lalu ternyata ada orang dari sekitar rumah itu yang keluar langsung marah-marah orangnya ya. Orangnya teriak dan marah. Dia bilang, jangan rame-rame di sini. Mengganggu orang tidur. Wah, itu kan jam tidur ya. Kamu sudah mengganggu orang tidur. Lalu teman yang mabuk ini salah satunya teriak juga, membalas dengan teriakan. Ya, kami mau bebas main musik di sini. Jangan ganggu kami. Ya, siapa yang suruh kamu tidur? Sekarang kami mau bebas. Jadi yang salah jadi siapa ini ya? Yang tidur yang salah atau yang main rame-rame musik itu yang salah? Gitu. Karena bagi yang mabuk, kamu kok mengganggu kebebasan saya? Saya mau bebas, nyanyi sebebas-bebasnya. Yang tidur merasa kamu mengganggu kebebasanku untuk tidur ya.
akhirnya saling merasa terganggu ini dengan kebebasannya. Ya ini cuma aja, ilustrasi joke aja, yang artinya kebebasan kita bisa mengganggu kebebasan orang lain. Ya, orang yang tidur bangun lalu marah-marah juga mengganggu kebebasan yang mabuk. Yang mabuk mengganggu orang yang tidur. Nah, jadi semua itu memang nggak ada yang betul-betul bebas. Ya. Nah, tapi kalau menurut aturan umum ya jelas orang mabuk itu melanggar peraturan umumnya kan. Yaitu kamu waktu jam tidur ya kamu jangan rame-rame, ini orang waktunya istirahat. Nah, itu peraturan yang membatasi kebebasan. Ya, dan itu harus ada, kalau enggak ada bagaimana? Contohnya juga peraturan lalu lintas itu membatasi atau untuk demi terjadinya kebebasan berlalu lintas. Jadi seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kira-kira bagaimana ini kalau misalnya di Jakarta itu tidak ada traffic light, tidak ada batas rambu-rambu, ya toh lalu jalan mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke depan, mau apa, mau mundur, mau apa, semua bebas, jadi apa? Kebebasan membuat tidak bebas dan menjadi kacau. Ya inilah filosofi kebebasan, saudara. Oke, lanjut silakan. Ada yang mau bacakan berikutnya? Yang belum dapat giliran siapa? Oke, saya Pak. Silakan, Bu Kweli. Apalagi manusia sudah jatuh dalam dosa. Alkitab menyatakan bahwa kebebasan satu-satunya bagi orang yang sudah jatuh dalam dosa adalah bebas dari kebenaran. Dengan demikian ia adalah budak dosa. Sedangkan bagi mereka yang sudah di dalam Kristus, kebebasan yang ia miliki adalah dimerdekakan dari dosa. Dan dengan demikian dia bukan hidup seenaknya, tapi hidup sebagai hamba Allah. Iya. Nah ini yang kita mulai masuk pada definisi Alkitab tentang kebebasan. Ya. Jadi kalau dikatakan Alkitab mengajarkan kita untuk hidup bebas, kita tidak terikat kepada apapun, kita boleh melakukan apa yang kita inginkan tanpa ada tekanan, tanpa ada yang membatasi kita, itu tidak benar. Itu bukan ajaran kebebasan menurut Alkitab. Ya, saya tulis di sini, apalagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, kita menyatakan bahwa kebebasan satu-satunya bagi orang yang sudah jatuh dalam dosa adalah bebas dari kebenaran. Dan dengan demikian, karena dia bebas dari kebenaran, kenapa dia bebas dari kebenaran? Karena dia statusnya adalah hamba atau budak dosa, alias dibelenggu oleh dosa. Jadi dia bebas apa? Bebas berbuat dosa. Sebetulnya bebas berbuat dosa itu bukan kebebasan. Dia sedang diperbudak oleh hawa nafsu dosa. Jadi jangan salah paham ya dengan kata-kata bebas berbuat dosa. Lalu, wah, aku bebas berbuat dosa, aku mau berbuat dosa apapun, tidak ada yang menghalangi aku bisa menikmati dosa dengan sebebas-bebasnya. Itu bukan Anda bebas, itu Anda sedang diperbudak atau dibelenggu oleh hawa nafsu dosa. Itu bebas, tapi nggak bebas. Bebas, tapi dibelenggu. Ya, seakan-akan bebas,
Menikmati dosa dalam kebebasan, kenikmatan dosa. Tapi itu bukan kebebasan, itu terbelenggu oleh hawa nafsu dosa. Diperbudak ya oleh kuasa dosa. Jadi hamba dosa, budaknya dosa. Itulah kebebasan orang berdosa. Sedangkan bagi mereka yang sudah di dalam Kristus, dikatakan ia bebas, diberi kebebasan yang ia miliki adalah, kebebasan yang ia miliki adalah dimerdekakan dari dosa. Inilah definisi kebebasan, dimerdekakan dari dosa. Lalu merdeka dari dosa, wah, hore, saya merdeka dari dosa, saya sekarang bisa berbuat apa saja yang saya inginkan dengan bebas. Tidak. Dia dimerdekakan dari dosa, dengan demikian dia bukan lagi hidup seenaknya dengan hawa nafsu dosanya, tidak. Tapi dia hidup sebagai hamba Allah. Itu. Sebagai hamba Allah berarti komitmen dan taat kepada apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Jadi hamba Allah, menjadi milik Allah. Ya. Jadi budaknya Allah. Ya, memang nggak enak itu kata budaknya Allah. Ya, kok sepertinya masih ada zaman perbudakan, tapi itu justru yang benar. Saudara dan saya ini tidak, lalu setelah bebas dari dosa, aku adalah Tuhan atas diriku sendiri. Nah, itu ajaran Nietzsche. Ya, aku adalah Tuhan atas diriku sendiri. Tidak, kita mengajarkan waktu kamu hamba dosa, kamu hanya menuruti keinginan-keinginan dosa. Tapi waktu kamu sudah bertobat di dalam Kristus, kamu adalah hamba Allah. Dan hamba Allah dididik juga untuk mentaati dan mengutamakan apa yang Tuhan mau. Itu. Kebebasan dari dosa membuat saudara dan saya ya bebas, artinya membuat saudara dan saya statusnya menjadi tanda petik bebas dari dosa dan menjadi hamba Allah. Bebas dalam arti dimampukan dengan keadaan dibebaskan dari dosa. Dimampukan untuk bebas dari dosa itu untuk dalam proses pengudusan. Proses pengudusan adalah Anda makin hari makin mengenal kebenaran, makin hari makin mencintai Tuhan, makin hari makin mengenal dan komitmen untuk melayani Tuhan dalam hidup. Itu dimerdekakan, tapi Anda adalah bukan bebas sebebas-bebasnya, Anda adalah hamba Allah. Ya, saya harap ini semua menjadi satu kebenaran yang boleh membuka mata rohani Anda dan saya dalam mengawali pembahasan kita tentang kebebasan dan tanggung jawab manusia, dan tentunya pasti nanti akan sampai kepada pembahasan mengenai masalah-masalah kebebasan yang berkaitan dengan hidup sehari-hari, ya. Kebebasan dalam perkara besar atau perkara kecil, atau semua sudah dalam penetapan Allah dan sebagainya. Wah, itu nanti sudah
bisa melebar kemana-mana. Oke, saya berhenti sampai di sini. Kalau ada teman-teman mau bertanya atau menanggapi atau mau bagi-bagi berkat juga silakan ya. Oke, silakan siapa saja yang mau komen. Bersyukur ya Ibu Dor juga sudah boleh bergabung. Iya Pak. Masih di rumah sakit ya Bu ya? Enggak, ini di rumah Pak. Oh, sudah di rumah. Puji Tuhan. Terima kasih untuk doa-doa dari Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Ibu Dor. Masih di infus atau sudah lepas dari infus, Bu? Enggak Pak. Enggak diinfus lagi. Sudah pulang rumah. Sudah rujuk ke Pontianak. Tinggal tunggu hasil dari Pontianak, Pak. Oh, sekarang sudah di Pontianak? Sudah kembali dari Pontianak, Pak. Oh, kembali dari Pontianak. Iya, Pak. Oke. Ya, banyak istirahat ya, Bu ya? Iya, Pak. Terima kasih, Bapak. Sakit apa, Bu Dor? Iya, selamat malam, Pak. Sakit apa sebenarnya, Bu Dor? Semangat, Bu Dor. Selamat malam. Kemungkinan ada apa di pencernaan. Tapi dokter belum pastikan itu, karena kemarin baru periksa lab, hasilnya belum keluar. Sudah keluar tapi belum dibaca dokter. Nanti dibawa ke Sanggau lagi baru dibaca. Gitu. Terima kasih. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau sharing, menanggapi, atau ya berkat-berkat apa yang didapat melalui tema ini, silakan. Bapak, saya. Silakan Ibu Dor. Iya Pak, mau tanggapi ya, entah tanggapan saya ini benar atau tidak. Dari penjelasan Bapak, saya mendengar, saya menyimak bahwa sebenarnya di dalam kehidupan manusia ini tidak ada kebebasan yang sejati atau sesungguhnya, karena semua kita hidup dipengaruhi dan mempengaruhi orang lain. Mungkin seperti itu Pak. Yang saya tangkap, bisa benar bisa salah. Mohon tanggapan Bapak. Terima kasih. Ya memang benar. Tidak ada kebebasan yang tanpa dipengaruhi orang lain, itu tidak. Ya. Terima kasih Pak. Iya, kita kalau mau bebas tanpa dipengaruhi orang lain, yaitu namanya jadi liar malahan. Bukan bebas, itu liar. Dan kacau. Ya. Nah, kalau semau-maunya sendiri dan tidak mau mengikut Tuhan, itu namanya bukan kebebasan, itu namanya pemberontakan. Kebebasan identik dengan pemberontakan. Ya, saya mau bebas dari semua aturan. Ya, itu namanya kekacauan dan pemberontakan. Pak Andi mau tanya. Silakan Pak Wendy. Bisa kan dikatakan kebebasan itu dari iblis? Nah, ketaatan dari Tuhan. Bisa dikatakan begini. Dan Pak Andi pernah mengatakan bahwa kebebasan sejati itu adalah seharusnya ketaatan. Yes. Apakah bisa dikatakan kebebasan dari si iblis gitu, Pak Andi? Boleh, justru itu yang nanti kita mau arahkan ke sana itu, Pak. Jadi sebetulnya kebebasan itu bukan ajaran dari Alkitab. Kebebasan itu adalah
ajaran dari si setan. Ya, saya pernah kasih satu contoh di Alkitab. Waktu Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, banyak orang yang menafsirkan begini. Adam dan Hawa waktu di Taman Eden diberikan kebebasan oleh Allah. Ya, dia boleh bebas untuk makan buah-buahan apa segala macam. Saya kira tafsiran itu hanya separuh kebenaran. Allah tidak menciptakan Adam dan Hawa untuk diberi kebebasan seenaknya. Tidak. Salah itu. Adam dan Hawa, kalau Anda teliti, Adam dan Hawa waktu diciptakan, langsung Tuhan kasih aturan. Langsung Tuhan kasih order, perintah. Ya. Peliharalah ini. Kerjakanlah ini. Ya, berilah nama kepada binatang dan sebagainya. Itu perintah-perintah itu. Itu bukan kebebasan Adam dan Hawa sama maunya sendiri, itu diperintah. Siapa yang bilang Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Silakan, lu mau bebas enaknya, lu sendiri boleh tidur-tiduran terus ya boleh, bermalas-malasan terus ya boleh, mau makan sampai kenyang ya boleh, mau enggak makan ya boleh, mau apapun boleh. Enggak. Tuhan buat peraturan. Tuhan buat ini garis-garis bagaimana kamu harus sebagai ciptaan, ya perhatikan, sebagai ciptaan kamu itu seharusnya taat pada penciptamu. Itu intinya. Siapa yang bilang Allah memberikan kebebasan? Allah apa juga misalnya Allah, lu kebebasan kan Pak, boleh pilih semua buah-buah ini. Hanya pengetahuan yang baik dan jahat yang tidak boleh dimakan. Saya kira itu bukan kebebasan. Itu justru peringatan. Kalau melanggar Adam dan Hawa tidak mau taat dan melanggar peraturan dari Tuhan, dia akan dihukum. Itu kok bisa ditafsirkan itu sebagai suatu kebebasan, itu aneh. Itu menurut saya Tuhan itu bukan memberikan kebebasan. Tuhan itu memberikan aturan main. Ya, suatu peraturan-peraturan untuk Adam dan Hawa mentaati. Jadi bukan kebebasan itu bukan lalu misalnya begini, Tuhan tuh menawarkan kebebasan. Adam dan Hawa, kamu sekarang boleh bebas, kamu boleh mau taat sama saya juga boleh, mau enggak taat sama saya pun juga boleh. Itu kebebasan kamu. Taat sama saya juga baik, enggak taat sama saya pun juga baik. Ya, karena kamu bebas. Pilih apapun, enggak ada masalah. Kamu punya kebebasan. Nah, itu baru namanya betul-betul bebas itu. Tuhan betul-betul mengajarkan kebebasan kalau seperti itu. Mau taat sama aku juga boleh, mau enggak taat juga boleh. Enggak apa-apa kok. Dua-dua juga baik. Dua-dua juga indah. Mau taat juga indah, mau tidak taat pun indah. Ya, kamu mau berbuat apapun juga boleh. Atau kalau memang Tuhan mau memberikan kebebasan, enggak usah aturan lah. Ya, Tuhan bilang langsung waktu diciptakan selesai.
Ada nanawa, silakan kamu mau lakukan apapun aja, sudah, aku tidak ada aturan apa-apa, sudah, silakan pilih sendiri. Jalan hidupmu seenakmu sendirilah. Tidak ada aturannya apa-apa, tidak ada. Tapi Tuhan buat aturan. Tuh. Tuhan juga buat aturan, bahkan bagaimana hidup Adam dan Hawa itu sebagai standar pernikahan. Waduh, hebat sekali itu. Ya, seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Ya, mereka menjadi satu daging. Wow, itu sudah aturan untuk dasar berkeluarga. Itu muncul pada waktu menciptakan Adam dan Hawa. Ya. Jadi siapa yang bilang kebebasan itu? Kebebasan bisa semau gue itu siapa? Enggak ada. Bahkan Tuhan memberi ancaman. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Apakah itu kebebasan? Itu bukan kebebasan, itu peringatan dan ancaman. Warning. Ya. Iya kan? Jadi di mana yang namanya kebebasan itu? Tuh, perlu direnungkan. Oke. Saya mau sharing gambar ini. Mana gambarnya tadi? Nah, ini kan. Manusia kan maunya bebas seperti ini. Aku nggak mau dibelenggu oleh apapun. Aku tidak mau diikat apapun. Aku merdeka. Makanya di Amerika juga ada patung Liberty itu ya. Tanda kebebasan. Manusia harus bebas. Tidak ada ikatan apapun. Ya, akhirnya muncullah LGBT. Karena tidak boleh ada yang menghalangi LGBT. Itu mereka punya kebebasan itu. Yang menghalangi akan dihukum. Ya, itulah kebebasan. Mic-nya belum di-mute. Nah, ini saya kasih ilustrasi kedua. Ikan, ilustrasi ini memang tidak sempurna. Saya sendiri tidak terlalu setuju dengan ilustrasi ini. Tapi ini sedikit gambaran tentang arti kebebasan bagi ikan. Ikan dalam ini akuarium ini, ya, gelas ini, dia bebas kan, bebas berenang di sini. Tapi ada ikan yang merasa, aku nggak bebas di sini, nggak enak ini, aku mau keluar dari sini. Aku mau bebas sebebas-bebasnya. Ya. Nah, apakah benar ikan yang keluar dari gelas ini benar-benar mengalami kebebasan waktu di udara sini? Ya kan? Ya dia kalau airnya nyemplung di sini, dia juga nggak bebas di sini juga kan? Lalu dia bilang, aku nggak mau yang di sini, aku nggak mau yang di sini, aku mau keluar sama sekali. Aku mau bisa jalan-jalan seperti anjing, kucing gitu ya. Aku lebih senang di situ. Nah, apa yang terjadi kalau ikannya di situ? Ya, menggeletak di meja ini aja deh, sudah bebas di meja ini aja, jatuh di sini. Ya, apa yang terjadi? Ya, kita semua sudah tahu lah. Tinggal digoreng, Pak. Mati. Tinggal digoreng. Benar ya. Ya itulah filosofi kebebasannya di mana itu.
ya. Mungkin Anda baru dengar kali ini ya filosofi kebebasan. Saya sudah beberapa kali sih sharing tentang ini. Ya, saudara kalau mengikuti terus gitu baru oh iya paham. Memang sebetulnya tidak pernah ada kebebasan, ya kan? Oke. Nah, jadi itu yang Bu Willy tadi pernah bilang, ya. Bu Willy tadi bilang, Pak Andi pernah bilang kebebasan yang benar-benar bebas adalah justru ketaatan pada Allah. Itulah kebebasan yang benar-benar bebas. Kebebasan yang benar-benar kebebasan adalah ketaatan pada Allah. Dalam ilustrasi ini, kebebasan bagi ikan adalah kalau dia di dalam gelas ini. Itu kebebasan bagi ikan. Dia mau keluar lebih bebas dari kebebasannya. Dia mau keluar lebih bebas dari kebebasannya. Dia justru tidak bebas. Ya, demikianlah. Ya. Oke. Pak Andi. Silakan. Pak, berarti seperti yang kata Pak Wendy tadi, kebebasan itu asalnya dari iblis. Berarti sama dengan kesesatan ya Pak? Iya, itu tawarannya iblis, dan tawarannya iblis itu kan selalu menjebak. Ya, Tuhan tuh kasih peraturan untuk ditaati. Iblis kasih tawaran untuk bebas dari peraturan. Ya, bahkan untuk melanggar peraturan. Ya, bebas dari peraturan itu sama dengan melanggar peraturan kan. Ya, itu yang ditawarkan iblis. Iblis malah bilang, loh, bukankah semua itu tidak boleh kamu makan, dan yang perlu dimakan adalah buah pengetahuan yang baik dan jahat. Loh, tambah dibalik sama iblis. Ya, dan bagi iblis Adam dan Hawa ditawarkan kebebasan. Kebebasannya adalah kamu kalau makan ini, oh, buah pengetahuan yang baik dan jahat, kamu akan tahu apa yang baik dan jahat, dan kamu akan seperti Allah. Tahu akan baik dan jahat. Ya toh, nah itulah kebebasanmu. Itu, jadi kebebasan itu ditawarkan oleh si iblis. Oke? Ya, kalau nggak ada, saya ajak Anda membaca Roma 6 ayat 20 sampai 22. Ini sudah saya tulis ayatnya. Silakan, ada teman mau bacakan Roma 6 ayat 20 sampai 22. Siapa aja silakan mau bacakan. Yang belum pernah baca. Saya lihat di sini ada yang belum pernah baca. Bebas dari kebenaran. Saya, Pak. Silakan, Ibu Dor. Ya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya tertutup, Pak. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya. Ya, perhatikan bahwa di sini mau menunjukkan adanya hamba dan adanya bebas.
Waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Artinya apa nih bebas dari kebenaran? Wah, berarti ada kebebasan ya? Bukan. Bebas dari kebenaran itu berarti hidupmu di luar kebenaran. Hidupmu tidak akan bisa memahami kebenaran. Itu maksudnya bebas dari kebenaran. Ya, hidupmu terisolasi dari kebenaran. Di luar kebenaran. Itulah hamba dosa. Bebas dari kebenaran. Hamba, tapi bebas. Bebasnya bebas dari kebenaran. Wah, apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahannya semuanya ialah kematian. Tetapi sekarang, ya sekarang setelah dalam Kristus, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, nah perhatikan Paulus juga memakai kata merdeka, bebas dari dosa. Dimerdekakan dari dosa. Apakah dimerdekakan dari dosa itu berarti wah merdeka, tidak dibatasi apapun lagi? Tidak. Setelah dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Hamba Allah. Menjadi budaknya Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Merdeka dari dosa artinya dibebaskan dari kutuk dosa. Dibebaskan dari perhambaan dosa. Perbudakan dosa. Tapi begitu bebas dari perhambaan dosa, bukan lalu jadi orang merdeka, bebas semaunya sendiri. Tidak, begitu Anda dimerdekakan dari dosa, Anda menjadi hamba Allah. Berarti tidak ada status netral di sini. Anda tidak bisa, saya tidak mau jadi hamba dosa dan saya tidak mau jadi hamba Allah. Saya adalah Tuhan atas diri saya sendiri. Itu ajaran Nietzsche yang sampai dia akhirnya jadi gila. Karena dia mengumandangkan God is dead theology. Allah itu sudah mati bagi Nietzsche. Tapi yang mati dia sendiri. Allah nggak pernah mati. Ya. Dan kamu menjadi hamba Allah. Bukan bebas sebebas-bebasnya. Menjadi hamba Allah. Nah, justru sebagai hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Lawan dari yang menjadi hamba dosa. Akhir dari kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sedangkan menjadi hamba Allah, ya, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Puji Tuhan. Sudah jam 9 lebih. Jadi kita harus berhenti. Oke, demikian pembicaraan mengenai kebebasan. Dan biarlah ini boleh jadi berkat dan membawa paradigma yang ya lebih maju ke depan, yang makin mendekati kebenaran firman-Nya. Oke, ada lagi yang mau sharing atau bagi berkat? Silakan. Setelah dapat firman hari ini, ada yang mau bagi satu orang atau dua orang? Ya, tidak ada ya. Oke, karena ini sudah waktunya, kita tutup dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan karena anugerahnya yang sudah dicurahkan kepada kita semua untuk mengerti kebenaran demi kebenaran.
Dan Tuhan memberkati pekerjaannya dalam kehidupan setiap orang percaya, agar firman-Nya terus boleh bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk doa penutup, saya minta Pak Hendarto. Silakan, boleh pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa di surga atas kesempatan-kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami boleh belajar tentang kebenaran. Dan firman-Mu adalah kekuatan dan hidup kami, Tuhan. Kiranya Tuhan bukan saja memberikan anugerah supaya kami memahami Allah Tritunggal dan maksud kehendak Tuhan, tetapi jadikanlah kami menjadi pelaku firman-Mu yang hidup taat dan setia, tunduk takluk kepadamu, Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kami lakukan di dalam kehidupan kami ini, Tuhan. Kami bersyukur dengan acara-acara yang ada di Stres maupun di RMC, yang mengingatkan kami untuk kami kembali kepadamu, Tuhan. Untuk kami boleh berserah dan bersandar dan bergantung dan berharap hanya kepadamu saja, ya Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa atas hikmat yang boleh kami alami terima darimu, Tuhan, sehingga kami boleh hidup selalu bersyukur dan terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk dosen kami yang setia kepadamu, Tuhan, Pak Andi Halim, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kekuatan untuk terus mengajar kami tentang kebenaran dan terus mengingatkan kami melalui acara-acara ini untuk tetap tunduk dan takluk dan taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami teringat oleh saudara kami, Bu Dor, yang sedang sakit, mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan sehingga Bu Dor merasakan penyertaan-Mu dan kekuatan dari-Mu untuk menghadapi sakit penyakit ini, Tuhan. Dan kami hanya mengharapkan adalah kehendak-Mu yang jadi atas Bu Dor, Tuhan. Kami serahkan seluruh rekan siswa yang lainnya, Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat supaya kami mempunyai kerinduan untuk terus belajar tentang kebenaran dan terus mengikuti acara-acara yang diadakan oleh RMC maupun Stres, Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami untuk Tuhan untuk boleh ikut kembali mengikuti kelas-kelas di Stres, Tuhan, untuk semester depan yang akan dimulai di bulan Agustus ini, Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu, Tuhan, karena kami adalah milik kepunyaan-Mu. Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.